Shalom dan selamat berjumpa, saudara terkasih, jemaat Tuhan, para pendengar program Berita Salamat Jariduma GKE. Ada bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama saat ini, terdapat dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 6 sampai dengan 7. Firman Tuhan berbunyi demikian: Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudara sekalian, kisah kasih Allah adalah tema kita untuk bersama merenungkan firman Tuhan saat ini. Untuk mewartakan sebuah kisah, maka perlu sebuah keberanian, apalagi jika itu ialah kisah kebenaran yang menyangkut kehidupan banyak pihak. Bisa saja pihak yang menolak kebenaran mengarang sebuah kisah palsu untuk membuat kita menjadi terlihat konyol, memalukan, dan yang bahkan bisa saja mengancam keselamatan kita. Timotius mengalami hal yang tidak menyenangkan dalam mewartakan sebuah kisah kasih Allah ini. Adanya kisah palsu dari ajaran penyesat, penderitaan, dia juga dipermalukan, bahkan diancam seperti Paulus untuk dianiaya dan dipenjara. Rasul Paulus meneguhkan Timotius melalui pesan suratnya ini. Tujuannya ialah agar ia tetap setia, kuat, dan teguh mewartakan kisah kasih Allah yang penuh kebenaran. Saudara sekalian, kita hidup di tengah dunia sebagai panggung cerita yang penuh dengan cerita palsu, keburukan, bahkan juga narasi yang penuh dengan ancaman untuk mengganggu bahkan membuat kita tidak berani mewartakan kebenaran. Akan tetapi, ada bagian luar biasa dari pesan Rasul Paulus ini, bahwa kita sama seperti Timotius, diberikan oleh Allah karunia untuk mendukung pewartaan itu. Pewartaan kisah kasih Allah yang kita dengar, rasakan, dan terima melalui kebenaran pengorbanan Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Karunia itu ibaratkan sebuah pena untuk menuliskan tentang kisah kebenaran. Pena itu tentu perlu tinta, dan tinta itu ialah Roh Kudus Allah yang mengisi hati kita untuk tetap setia, kuat, dan teguh dalam mewartakan kisah kasih Allah. Tinta itu harus selalu diisi agar ia tidak habis. Hati kita agar selalu dipenuhi oleh Roh Kudus juga harus terus diisi dengan ketertiban untuk mendengar firman Tuhan, sehingga hati kita penuh kekuatan dan kasih yang dapat dirasakan dan dinikmati orang lain melalui sikap hidup kita. Ketika hati dipenuhi kuasa Roh Kudus, hidup kita ditertibkan oleh firman Tuhan. Tentu kita mendapat kekuatan dan keberanian untuk mewartakan kisah kasih Allah itu. Untuk itu, gunakanlah karunia kita untuk mewartakan kasih Allah yang luar biasa itu. Jadikanlah dunia ini sebagai lembaran tempat kita menuliskan kisah kasih Allah untuk mewartakan anugerah keselamatan yang Ia berikan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita memiliki karunia yang luar biasa. Karunia ini dapat kita kembangkan di lingkup pergaulan, pekerjaan, dan gereja untuk kepujian dan kemuliaan Allah, supaya kisah kasih Allah yang penuh dengan kebenaran tentang anugerah keselamatan itu dapat didengar, dirasakan, bahkan dinikmati oleh semua ciptaan melalui kehidupan kita. Saudara sekalian, kita memiliki andil penting untuk mewartakan kisah kasih Allah.
Untuk itu sadarilah peran itu dan maknai dengan kesungguhan hati, agar kita bisa menikmati peran itu dengan rasa syukur, kesetiaan, kekuatan, dan kasih yang tidak terbatas melalui kuasa Roh Kudus Allah. Amin. Kita bersatu dalam doa untuk menutup dan mengakhiri perenungan kita saat ini. Allah Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus Tuhan kami, mengucap syukur atas anugerah keselamatan yang kami terima melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami telah ditebus dan diselamatkan. Oleh sebab itu ya Allah, kami rindu untuk membagikan kisah kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi dunia ini. Kami mohon agar Roh Kudus-Mu terus diam dalam diri dan hati kami, memberi kami kekuatan, ketertiban hidup, bahkan kasih untuk selalu setia dalam menjalankan tugas kami mewartakan kisah kasih itu. Berkenanlah juga Tuhan, Engkau terus pakai hidup kami menjadi alat bagi dunia dan semua ciptaan untuk melihat, merasakan, dan menikmati kasih karunia-Mu seperti yang sudah kami terima. Teguhkan dan kuatkan kami, agar kami tidak goyah dan gentar di tengah dunia yang penuh ancaman, untuk bisa mewartakan kisah kasih-Mu itu. Terima kasih ya Allah Bapa kami, di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Putra-Mu, dan dengan perantaraan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.